Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen pengampu, Bapak Aditya M. Maheswara, Ashum MSI. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang berbahagia ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan proposal mata kuliah ICT Literasi dengan judul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Kencan Online Tinder terhadap Dinamika Hubungan Sosial di Kalangan Masyarakat. Adapun sebagai penyusun proposal ini, selaku anggota dari kelompok 7, dengan saya sendiri, Boy Anugrah, dan kedua rekan saya, Desi dan juga Aditya Surya. Pengantar aplikasi kencan. Di era teknologi yang maju saat ini, salah satu inovasi teknologi modern yang populer bagi individu yang mencari hubungan atau membangun hubungan romantis ialah aplikasi kencan ini. Kalau kami para Gen Z bilangnya dating apps. Digital platform ini sebagai fasilitas interaksi antara orang-orang secara online dengan minat atau dengan hobi yang sama, sehingga lebih mudah untuk membangun hubungan yang intens dan bermakna. Bisa dibilang ini untuk mempermudah individu-individu agar bisa berinteraksi tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Adapun latar belakang dari proposal ini, dating apps Tinder sebagai alat mencari teman baru, sahabat, atau bahkan sebagai sarana terapi bagi individu yang kesulitan bersosialisasi. Misalnya pada mereka yang mengalami gangguan mental. Tinder menimbulkan perubahan dalam pola perkenalan dan interaksi sosial masyarakat. Banyak individu yang berhasil menemukan teman atau pasangan online yang bisa diajak membina hubungan serius. Selain itu, ada pula yang mendapat relasi untuk keperluan bisnis atau bahkan menemukan mitra kerja yang cocok. Tinder juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah penyimpangan motivasi dalam berinteraksi. Apa sih yang menjadi manfaat dari penelitian ini? Ada 4. 1. Memberikan wawasan kepada pengguna Tinder agar lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi yang sulit. Kita tahu bahwa pengguna Tinder ini beragam usia, tetapi secara data, rata-rata pengguna Tinder rata-ratanya adalah di usia remaja, yang mana mereka kebingungan dalam menanggapi respon-respon yang menyimpang dari obrolan-obrolan seusia mereka. Kedua, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya 3-month rules bagi mereka yang ingin memulai hubungan serius melalui aplikasi kencan ini. Yang mana kita tahu untuk membangun hubungan secara serius saja, secara real time saja, butuh waktu yang lebih. 3-month rules ini untuk jauh lebih mendekati pasangannya yang ada di aplikasi online tersebut, agar jauh lebih mengenal, jauh lebih tahu apa kekurangan dan kelebihan dari pasangan tersebut, sehingga dapat memutuskan langkah selanjutnya apakah mau move forward atau berhenti balik belakang. Oke, yang ketiga, membantu pengguna Tinder untuk lebih dewasa dalam berinteraksi dengan tetap memperhatikan norma-norma dan budaya yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa norma-norma dan budaya Indonesia itu penuh dengan etika-etika cara berbicara yang sopan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan ditujukan bagi orang-orang yang tidak tahu cara bertutur kata yang baik dan benar, agar mereka bisa berinteraksi dengan baik, dengan dewasa, dengan etika yang sopan. Dan yang keempat, menambah pengetahuan bagi remaja tentang dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan Tinder. Jadi karena remaja ini baru memulai karir, jadi tidak tahu apa yang ada pada Tinder ini. Mereka hanya ingin mengenal, hanya ingin teman, atau bahkan punya pacar. Kita harus memberi sedikit wawasan atau pengetahuan bahwasanya ada dampak-dampak negatif yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pertumbuhan remaja-remaja ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Laksana dari kelompok 7. Dan sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan saya yaitu Kak Boy Anugrah dan Kak Desi karena telah bekerja sama untuk mengerjakan tugas ini. Dan sebelumnya saya izin kepada Bapak Aditya Muhammad Maheswara Reshum MSI selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah ITC Literasi ini. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Boy. Di sini kita akan menjelaskan tentang aplikasi Tinder. Pengertian aplikasi Tinder. Tinder adalah aplikasi yang dirancang untuk mencari teman secara online, pasangan, atau lainnya yang bisa diakses secara mudah tentunya. Apalagi zaman sekarang, dunia teknologi berkembang dengan pesat dan teman-teman semua bisa mengobrol dengan orang lain secara leluasa, tentunya dengan orang baru juga, bahkan sampai ada yang mencari pasangan lewat aplikasi ini. Aplikasi ini diperuntukkan kepada usia remaja, khususnya 18 tahun ke atas. Dan aplikasi ini dibuat pertama kali itu oleh sekelompok mahasiswa University of Southern California pada tahun 2012, dan sejak saat itu ternyata aplikasi ini berkembang sangat pesat. Yang awalnya hanya iseng-iseng dibuat untuk mencari teman di luar jejaring sosial, ternyata hingga sekarang lebih dari 340 juta kali di-download dan dipakai di 190 negara dengan bahasa yang tersedia jumlah 40 bahasa. Oke, slide selanjutnya. Aplikasi Tinder ini memiliki fitur unggulan. Yang pertama yaitu fitur gesek swipe ya. Jadi kita ketika suka dengan teman atau orang yang kira-kira menurut kita cocok, kita bisa geser ke sebelah kanan. Jika kita tidak suka, kita bisa menggesernya swipe ke sebelah kiri. Dan selain fitur geser di atas, kita juga aplikasi Tinder ini juga memiliki fitur super like, di mana jika memberikan like kepada orang yang kita suka itu langsung mereka mendapat notifikasi khusus melalui fitur ini. Jadi seperti mana yang menjelaskannya, seperti khusus langsung gitu. Langsung menerima pemberitahuan kepada lawan teman kita yang ingin kita cari. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas faktor penggunaan Tinder. Nah, Tinder merupakan aplikasi yang dapat mempertemukan kita terhadap orang-orang baru tentunya. Bahkan kita bisa mudah mencari teman atau pasangan. Nah, faktor yang paling besar adalah faktor lingkungan ya, terutama orang-orang sekitar. Selanjutnya, oke, di sini kita ambil secara garis besar ya, berikut faktor-faktor yang mendorong orang untuk menggunakan aplikasi Tinder. Yang pertama, faktor keterlibatan sosial. Faktor keterlibatan sosial ini di mana seseorang itu butuh yang namanya interaksi dengan orang lain. Yang kedua adalah faktor mencari teman, bahkan pasangan hidup. Ya, tentu kita sebagai manusia adalah makhluk sosial di mana kita itu butuh berinteraksi, makhluk yang tidak bisa namanya hidup sendirian. Oleh karena itu, aplikasi di sini memudahkan untuk kita mengenali orang-orang baru tentunya. Bahkan sampai kita bisa mendapatkan pasangan hidup. Nah, yang ketiga ini faktor pengungkapan diri.
Tentunya aplikasi ini memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain, apalagi orang-orang yang memiliki rasa malu-malu ya, grogian. Aplikasi ini bisa menjadi pembukaan atau awal mereka untuk bercakap-cakap karena mereka tidak menemui orang tersebut secara langsung. Selanjutnya, oke, di slide ini kita akan membahas pengaruh Tinder di kehidupan sosial dan bermasyarakat. Tentunya aplikasi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi para penggunanya. Ya. Yang pertama, kita sebutkan dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya itu memperluas jaringan, di mana kita bisa bertemu orang-orang baru yang memiliki latar belakang yang berbeda. Terus yang kedua, meningkatkan peluang menemukan teman, bahkan pasangan. Sama halnya yang sudah kita sebutkan tadi. Terus yang ketiga, mempermudah komunikasi awal sebelum bertemu secara langsung. Nah, ini cocok bagi orang-orang yang pemalu. Selanjutnya kita akan bahas dampak negatif dari Tinder. Apa saja sih dampak negatif aplikasi ini? Nah, tentunya yang pertama, perilaku tidak sopan. Perilaku tidak sopan di sini seperti pemerasan, pelecehan seksual, dan bahkan kasus pembunuhan. Aplikasi yang namanya aplikasi itu tentu saja kita menemukan orang baru, apalagi tidak bisa melihat bentuknya bahkan sifatnya bagaimana, itu kita tidak bisa. Di situ terbukalah peluang para pelaku kejahatan untuk membuat akun-akun fake atau palsu untuk membuat mereka lebih mudah ya melakukan kejahatan tadi seperti pemerasan, pelecehan seksual, dan bahkan kasus pembunuhan. Terus yang kedua, fokus pada penampilan fisik. Kenapa di sini fokus pada penampilan fisik? Karena Tinder tadi salah satu fiturnya pilih-pilih, yang dimana kita suka dengan orang itu kita gesek ke kanan, dan bila kita tidak suka dengan orang itu kita gesek ke kiri. Kita lebih fokus ke fisik. Yang ketiga, ketergantungan pada aplikasi ini membuat orang lalai terhadap dunia nyata. Mereka fokus pada dunia maya atau semu ini, jadi melupakan dunia aslinya. Nah, jadi kurang berinteraksi dengan dunia lingkungannya atau teman terdekatnya. Selanjutnya, pengaruh dan perubahan interaksi sosial dan bermasyarakat. Perubahan pola hubungan, terutama Tinder ini merupakan aplikasi di mana orang itu bisa memudahkan chatan atau mengobrol secara cepat, ya, apalagi bisa diakses dengan mudah secara online, sehingga di sini orang-orang dampaknya bisa membuat orang-orang tersebut melupakan lingkungan sekitar atau dunia nyata, mengabaikan interaksi sosial di dunia nyata. Terus yang terakhir di sini peningkatan ekspektasi dan potensi kekecewaan karena komunikasi yang terbatas. Penggunaan Tinder secara berlebihan juga menyebabkan penggunanya merasa depresi karena mereka memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, ini dapat berpengaruh kepada kesehatan mental disebabkan karena tidak kesesuaian harapan mereka. Oke, sekian dari saya, dan slide selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Kak Desi. Mohon kerjasamanya dan terima kasih sebelumnya. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Dosen Aditya M. Maeswara, Shum, MSc. Perkenalkan, nama saya Desi. Di sini saya akan melanjutkan sesi dari teman saya sebelumnya, yaitu Mas Aditya Surya. Sini saya akan memberikan tentang tips
menggunakan Tinder untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu verifikasi profil, pastikan profil orang asli, tidak palsu. Yang kedua, bertemu di tempat umum untuk mencegah hal yang tidak terduga. Yang ketiga, beritahu teman dan keluarga tentang rencana pertemuan yang akan dilakukan. Yang keempat, jaga privasi dengan tidak memberikan informasi pribadi kepada orang lain atau orang baru. Yang kelima, jangan lupakan dunia nyata karena terlalu fokus pada penggunaan Tinder. Lalu berikutnya, refleksi tentang aplikasi kencan Tinder. Tinder memiliki dampak yang kompleks bagi penggunanya, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif itu sendiri. Tetap berhati-hati dalam penggunaannya. Lalu metode penelitian yang kami gunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan pengambilan sampel simple random sampling. Kota yang kami pilih yaitu adalah ibu kota Jakarta. Lalu kami memilih sebanyak 15-20 responden untuk kami teliti. Lalu rentang usia yang kami pilih adalah dari 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Analisis data yang kami gunakan yaitu regresi linear. Lalu kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, dampak positif Tinder. 1. Memperluas jaringan pertemanan. Yang kedua, peluang dapat menemukan pasangan dan teman lebih besar. Yang ketiga itu mempermudah dalam komunikasi melalui pesan singkat. Lalu dampak negatifnya adalah pertama, menjadikan kita itu ketergantungan pada aplikasi. Yang kedua, perilaku tidak etis seperti pelecehan atau penipuan. Yang ketiga, fokus pada penampilan fisik yang dimana dapat menimbulkan standar kecantikan yang tidak realistis atau berlebihan. Untuk penutupnya, dengan struktur dan metode penelitian yang telah dijelaskan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang aplikasi Tinder dan pengaruhnya terhadap interaksi sosial di kalangan penggunanya. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Terima kasih.